Hah? Nyabut lagi Itu mana? lagi. Ngapa? Dan kalau mati cabut. Oh, dipindah ke? Tidak. Kata Eri memang itu cuma saro. Yo, yo, cabut deh. Iya, iya. Cabut. Yo, iya. Yo, yo. Deh. Ada lagi. Belakang aja, Cok. Sini, Cok. Belakang aja. Nah. Belakang tuh, Cok. Nah, ya.
umum belum bisa kalau dia tahu lah. Pas jalan dari kau tu lah. Yang mulai ya. Ya. Lanjut. Jadi, Lu kau tu ni dulu ni. jam 75 menit. Kata sambutannya. Dia kata sambutannya. Ya, boleh. Sekarang. Ya, Lanjut. 5 menit. Jam 75 menit. Kau yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati ketua para ulama, yaitu Muhammad Al-Ustaz Baktiar, yang kami hormati para ulama, pemuda agama, pemuda masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas daripada rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama berdoa dengan menunaikan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024 Hijriah. Kemudian daripada itu, saya ingin salam sama-sama dijelaskan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir sini yang selalu berharap pada kepada yang berada di akhir. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2021 Hijriah. Namun sebelumnya ada satu rangkaian acara, yaitu kata sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Ustaz Baktiar selaku Ketua Musyawarah Istiqomah, dan kemudian kita akan lanjutkan bersama-sama sholat Idul Adha, yang mana sholat tersebut akan atau yang bertugas sebagai pemandu imam, yaitu yang terhormat Bapak Yakub, kemudian selaku khatib ketiga yaitu Bapak Baktiar, dan Iqomah ketiga yaitu saudara kita ini, dan kemudian material kami minta kepada yang terhormat saudara kita Bapak Muhammad Haji. Bapak Ibu, para hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun berada, atau yang berada di bawah, marilah bersama-sama sebelum kita masuk ke sholat Idul Adha, kita mendengarkan kata sambutan dari kedua sholat Iqomah, yaitu yang terhormat Bapak Al-Ustaz Baktiar. Pada beliau waktu dari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqilana biha min jami'il syai'at wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemaah sekalian yang telah menghadiri. InsyaAllah sebentar lagi kita akan laksanakan sholat Idul Adha, yang mana InsyaAllah pada hari ini akan diimami saudara kita Bapak kami Pak Yakub
Dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada petugas hari ini. Semoga barokah dan mendapat rahmat daripada Allah Taala. Dan kami hormati juga Bapak, Ibu dan jemaah sekalian yang dapat menghadiri acara Idul Adha pada hari ini. Kami mohonkan nanti supaya kita tertib. Walaupun jiwa kita di Indonesia, namun hati kita, jiwa kita tetap berada di kota Mekah, di mana saudara-saudara kita semua umat Islam yang berada di seluruh penjuru dunia melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mari kita berniat, walaupun tidak dipanggil Allah, namun kalau kita sudah berniat, insya Allah niat kita itu sudah menjadi amal ibadah buat kita hari ini. Dan juga niatkan, ya Allah, kami pengen ya Allah menghadiri di tempatmu yaitu ibadah haji pada yang tahun yang akan datang ataupun umroh. Jemaah sekalian, nanti kita laksanakan tertib. Jangan terburu-buru seandainya nanti imam lupa membaca takbir, tidak apa-apa. Itu merupakan sunnah. Jangan menjadikan batal tidak. Kan hari ini kan takbirnya 5 dengan 7 dengan 5. Diandaikan di antara kedua berubah, tidak apa-apa, tidak batal ya. Jadi itu sunnah. Satu, yang kedua nanti tatkala khotib, siapapun yang menyampaikan khotib, hendaklah kita hikmah mendengarkan supaya kesempurnaan surat kita hari ini menjadi barokah. Saya kami rasa demikian. Semoga acara kita hari ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami segera mengurus musyawarah istiqomah, mengucapkan ribuan terima kasih atas hadirnya jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan bersama-sama kata panutan yang telah disampaikan oleh Pak Bapak Ustaz Zakiar. Namun sebelum kita masuk ke acara ini yaitu sholat Idul Adha, di sini saya menghimbau pada Bapak Ibu sekalian demi kebutuhan sholat kita bersama, kami mohon untuk menonaktifkan atau mengaktifkan alat-alat yang bersifat bunyi seperti hati dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami selaku pengurus musyawarah istiqomah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena ini saya selaku pengacara mohon maaf bila mana kurang berkenan. Kepada Allah saya mengampuni, saya tutup ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Abda ya? Santai aja. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa yasyruka al-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka
بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم والأشهر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kembali lagi kita bersyukur di pagi hari yang ceria ini, tepatnya 10 Zulhijjah atau 10 di bulan haji. Pada hari ini seluruh umat Islam wukuf di padang Arafah. Mereka akan menyaksikan
kemahabesaran Allah SWT dan naungan pikiran hati mereka masing-masing. Jemaah sekalian, musholli istiqamah yang berbahagia, pada hari ini kita mendengarkan khatib menyampaikan nasihat-nasihat. Sudah kita lakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha terus dan terus. Semoga kita tetap mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah musholli istiqamah sekalian, diceritakan pada zaman dahulu kala hiduplah seorang 3 sahabat yang mana mereka ini adalah sahabat yang sama-sama beriman kepada Allah SWT. Pada waktu saat 3 sahabat ini melakukan perjalanan Gabung. Ada lagi. Pada zaman dahulu ada 3 sahabat yang sangat saling membutuhkan mereka ini. Pada suatu saat 3 sahabat ini melakukan perjalanan di padang pasir. Langkah demi langkah mereka bercerita tentang diri mereka masing-masing. Pas di tengah perjalanan turunlah badai yang sangat dahsyat. Tak kala badai hujan, debu yang sangat dahsyat itu, lalu 3 sahabat itu mencari tempat berlindung. Tak kala mereka melakukan mencarikan tempat perlindungan, bertemulah mereka sebuah gua yang sangat rindang ataupun gelap sekali. Masuklah 3 sahabat ini untuk menghindari hujan badai sementara waktu. Tak kala mereka masuk di pintu di gua yang mereka masuki tadi, lalu mereka saling bercakap-cakap tentang akan melakukan perjalanan mereka yang akan selanjutnya. Sudah lama mereka bercerita, tak lama itu turunlah dari atas bukit longsoran batu yang sangat besar, sehingga batu itu menutupi pintunya gua tadi. Tak kala sudah menutupi pintu gua itu, lalu mereka bercerita menyingkirkan batu yang sangat besar tadi yang menutupi pintu gua. Mereka berpikir kalau tidak digeserkan pintu itu atau batu itu mereka akan mati. Lalu mereka bertiga tadi didorongnya batu yang menutupi pintu gua tadi. Karena batunya sangat berat, tidak mereka geserkan sedetik pun atau sedikit pun tidak akan bergeser. Lalu putus asa mereka bertiga ini. Mereka berkata, nah katanya, mati kita dalam gua ini. Lalu yang antara sahabatnya bercerita, wahai sahabat itu tenang. Yang bisa menyelamatkan kita dalam pintu gua ini atau gua ini adalah Allah dan amal kita. Jadi kata temannya, mari kita bertawasul dengan amal-amal kita yang telah kita lakukan selama hidup kita. Baiklah kata temannya. Lalu teman yang pertama bertawasul dengan amal yang mereka lakukan masing-masing. Temannya pertama berkata dengan Allah, ya Allah, aku ini adalah seorang anak yang di rumahku ada seorang ibu yang sangat tua. Pada suatu saat aku pulang ke rumah, lalu ibuku dalam keadaan tertidur menunggu diriku. Lalu seperti biasa kebiasaanku mengeluarkan 1 cangkir susu untuk ibuku. Tak kala aku tunggu ibuku tadi, gelas yang kupegang itu aku mengantuk. Tak kala aku mengantuk, ibuku belum juga bangun. Akhirnya di waktu pagi hari ibuku bangun. Melihat diriku tertidur di atas kursi, lalu ibuku berdoa, ya Allah, ridholah anak ini ya Allah. Berarti dia semalam menungguku demi mengidamkan 1 cangkir susu untuk ibuku. Ya Allah, andaikan aku beramal tadi mencari ridhomu ya Allah, kata-kata yang pertama tadi, mencari ridhomu, maka geserkanlah batu ini. Lalu batu yang sangat berat itu, yang logika tidak bisa didorong tadi, bergeser sedikit. Alhamdulillah berkelanjutan. Tapi tidak bisa keluar masih mereka. Ya. Nah ini kekuatan energi amal namanya. Kekuatan energi doa. Lalu yang kedua, teman yang kedua, kata teman yang ketiga, wahai teman, ayo engkau berdoa tawasul supaya pintu ini bisa kita keluar.
Lalu teman yang kedua bercerita, ya Allah, pada suatu saat aku ini mencintai seorang wanita. Tak kala dia aku cintai wanita itu, kemudian aku datangi rumahnya. Tak kala aku datangi rumahnya dalam keadaan sepi, lalu timbul hasratku untuk menggoda dirinya, untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Tak kala saatnya aku akan melakukan perzinahan, lalu pacarku itu, kekasihku bilang, wahai kekasihku, tidak takutkah kau dengan Allah? Lalu dengan seketika diriku bergetar sekali mendengarkan kata-kata Allah. Lalu aku tinggalkan rumah itu, lalu aku lari. Ya Allah, seandainya yang kulakukan itu karena takut dengan dirimu, ya Allah, geserkan ya Allah batu ini. Lalu berapa saat kemudian batu itu sudah bergeser. Subhanallah. Tak kalah sudah bergeser, tapi belum bisa mengeluarkan badannya. Tapi udara masuk sudah sangat meluas. Subhanallah. Akhirnya doa yang ketiga, sahabat yang ketiga yang menentukan mereka, seandainya terima Allah doanya, mereka akan keluar. Tapi kalau tidak, mereka akan mati di gua yang sangat gelap. Jemaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu teman yang ketiga bertawasul lagi dengan doanya, dengan amalnya. Ya Allah, pada suatu saat aku ini seorang pimpinan mandor, atau dikatakan atau dibilang seorang bos. Pada suatu saat karyawanku satu demi satu menerima gajiku. Jadi yang ketiga ini, sahabat yang ketiga adalah seorang bos. Jadi waktu saat dia mengeluarkan gajinya itu, satu orang, dua orang, tiga orang, orang yang terakhir tidak datang. Ditanya oleh dirinya, kemana Zaid? Aina Zaid? Lalu ditanya oleh sahabatnya, wahai Tuhan, Zaid tidak ada sekarang ini. Lalu gajinya tadi, gaji sahid tadi dipegang oleh dirinya, oleh bos tadi, yang ketiga tadi. Tak kala dipegangnya gajinya tadi, ditunggunya 1 minggu, 2 minggu tidak datang, 3 minggu tidak datang, 1 bulan tidak datang. Akhirnya gajinya tadi dibeli oleh bos kambing, sepasang kambing. Lalu sepasang kambing tadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, akhirnya berkembang dia. Pada suatu saat datanglah karyawannya, menjelang 3 tahun, 4 tahun. Kalau datang menemui bosnya, Assalamualaikum bos, bahasa kita nih, bos, aku nih bos dalam keadaan susah bos, katanya, dalam susah sekarang ini bos, katanya. Nah, kata bosnya, kalau kemarin kemana? Ku cari dirimu kemarin kemana? Wahai Tuhan, aku pulang pada hari itu untuk menengok ibu yang sakit keras Tuhan. Jadi aku tidak bisa mengambil gajiku. Nah sekarang Tuhan, aku ini dalam keadaan serba kekurangan. Jadi aku nak ambil gajiku yang 5 tahun kemarin. Maksud gitu ya. Nah kata bosnya, ambil lah. Benar-benar bos katanya, ambil lah kambing seluruhnya di lapangan itu katanya. Ayo bos, jangan nak olah bos. Tidak gaji aku kecil. Bos nak menunjukkan seluruh kambing yang ada lapangan. Tidak katanya. Wahai Zaid, ini gajimu dulu Zaid. Kubelikan sepasang domba, lalu domba itu berkembang. Betapa nangisnya Zaid, subhanallah. Ya Allah, seandainya aku lakukan itu, kata teman yang ketiga ini, karena mencari ridho-Mu ya Allah, maka bukakanlah batu yang menutup pintu gua ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi pintu itu gua itu, batu itu bergeser sangat dahsyatnya. Bayangkan. Jadi jangan pernah kita meremehkan amal. Jangan pernah kita meremehkan amal dan doa kita. Kata kita amal tidak penting. Jangan. Di antara hidup kita pasti kita ada ikhlas beramal. Entah itu apa deh. Jangankan kita sesama manusia, dengan hewan pun menjadi wasilah. Dengan hewan pun menjadi wasilah kalau kita ikhlas. Jadi Allah. Ini diceritakan ya. Pada waktu itu orang Jakarta mereka melaksanakan umroh. Tak kalah tidak segitu dia melaksanakan umroh, karena dia ini di Indonesia di hobi Mial Koce, dia pengen menyium Hajar Aswad. Tak kalah
dia mencium hanya aswad, apa yang terasa? Maaf ya, bau kucing, bau kotor kucing. Lalu dia menangis dengan terutama jiwa Pero. Nah, katanya kawan dia nyium sangat harum. Dia kawan si kawan yang harum juga. Kalau dia nyium bau kotor kucing. Kenapa? Lalu dia merenung. Nah, rupanya kucing yang sikok ini yang dia sayangi, ada kucing yang kedua. Jadi kucing pertama ini tak diamalkan lagi. Kucing yang kedua terbengkalai lah kucing pertama ini. Tidak dimandikan bulunya, habis rontok, tidak dia makan. Bayangkan. Dengan kucing hewan pun kita ada dapat. Jadi kembali jemaah sekalian tadi, lalu terbukalah pintu yang ketiga. Maka keluar mereka, lalu mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sekalian, ini yang terakhir, karena ini bulan haji. Ini pada zaman orang-orang naik haji di zaman perahu kapal. Ini kisahnya tahu ya. Kisahnya tahu ini saya memperoleh dari saudara-saudara kita di daerah Batu Nikis. Di zaman haji naik perahu. Jadi tak kalah jemaah kita dari Batu Nikis ini sampai ke Mekah, terpisahlah dia. Bapak-bapak yang terpisah dari rombongan. Karena dia seorang Buddha, bini dalam meninggal dunia, terpisah dia dari rombongannya. Tak kala dia terpisah dari rombongannya, ketemu bininya. Entah apa pikiran dia tadi, apa dia lupa, dia nyangka itu masih hidup bini. Lalu dia ajak bininya ke rumahnya. Kak, katanya ngapain dulu tak ke rumah? Payung kata. Dia tidak tahu bini dalam meninggal dunia. Sudah sampai di rumah bini itu, kata besar bini kak, kata itu ni, jangan pernah kau naik di atas motor kak. Kenapa dia? Jangan kata. Dah. 1 hari, 2 hari dulu kan lah naik haji. 3 hari, 41 minggu. Akhirnya pada hari yang kedua minggu dia, bini tidak kaget di situ. Penasaran dia. Tak kala dia penasaran, apa dia kata bini aku melarang naik kucing ontek. Dia pengen penasaran. Tak kala dia naik kucing ontek, dibukanya pintu ontek itu. Putus sekali. Apa yang terjadi? Tak kala dia buka pintu ontek yang terputus sekali, asal tinggal yang ada di makam Lingkis. Bayangkan, dari Mekah ke Lingkis, itu bagaimana logika kita? Ini jasad ini, jasad. Ini sejarah orang Lingkis Turmatu ini. Ini kisah nyata. Jadi teman-temannya anggap dia sudah meninggal dunia, pada katik rombongan. Padahal dia duluan balik melalui makam bininya di diri kita. Bayangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kisah ini menambah keyakinan kita. Jangan sampai kita tidak yakin dengan Allah. Jangan sampai kita berdoa terus tapi tidak yakin. Kita tidak yakin, bukannya Allah. Allah selalu mendengar doa kita. Allah selalu mendengar impian kita. Maka di majlis ini, mari kita bangkit bersemangat kita sebagai kita menjadi hamba-hamba dari Allah, dan semoga kita kelak seluruh jemaah ini yang terjemaah akan dipanggil Allah naik haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Semoga jemaah kita seluruhnya yang berada di Bapak dan khusus jemaah dari Indonesia melakukan haji yang mabrur dan haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allah. Rahmatlah mereka berdua ya Allah. Masukkan mereka golongan umat Nabi besar Muhammadin SAW. Ya Allah, rahmatlah semua guru-guru kami ya Allah, baik guru dunia ataupun guru-guru akhirat kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati kami, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah. Barakailah umur kami ya Allah, barakailah umur kami ya Allah, barakailah rezeki kami ya Allah, barakailah ilmu kami ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, wafatkanlah kami dengan iman. Ya Allah, istiqamahkanlah kami, diri kami, iman kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan istiqamah kami, kuatkan keyakinan kami, kuatkan ma'rifah kami ya Allah. Hidupkanlah kami dengan iman dan wafatkanlah kami ya Allah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa marhamna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asturna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jiburna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dari dunia akhirah. La ilaha illallah imanan bila, la ilaha illallah yakina bila, la ilaha illallah amantu bila, la ilaha illallah amanatan bila, la ilaha illallah wa talaqtuban wa rasqan, la ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin. Ya Allah, terimalah ya Allah hajinya seluruh umat Nabi Muhammad tahun ini ya Allah. Terimalah haji mereka ya Allah, jadikan haji mereka haji yang mabrur ya Allah. Setelah mereka pulang di tanah airnya, di tanah air mereka masing-masing ya Allah, mereka akan menjadi cahaya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti ini boleh dong. Foto.